Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aprilia dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan membahas modul 3 subbab 2 mengenai akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Yang pertama, konsep dasar ABM. ABM adalah proses manajemen yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga peningkatan ini tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai probabilitas jangka panjang. Dengan menggunakan ABM yang berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, maka kinerja para manajer juga akan dinilai berdasarkan ukuran-ukuran non-finansial seperti keluhan pelanggan, tingkat kerusakan produk, perubahan pesanan, pengerjaan ulang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cost timbul karena dilakukannya aktivitas. Oleh karena itu, pengendalian cost harus dilakukan melalui pengendalian aktivitas. Activity Based Management (ABM) yang memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi cost menekankan pada product costing, dan dua, dimensi pengendalian menekankan pada proses value analysis, driver analysis, activity analysis, dan performance measure. Dimensi cost menyediakan informasi cost mengenai sumber daya aktivitas dan objek-objek cost seperti pelanggan, produk, pemasok, dan lain sebagainya. Tujuan dari dimensi cost adalah untuk meningkatkan keakuratan penetapan cost. Dimensi proses menyediakan informasi tentang aktivitas apa yang dilakukan perusahaan, alasan sewaktu aktivitas dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuan dari dimensi proses ini adalah untuk mengurangi cost. Setelah mampu meningkatkan aktivitas yang bernilai tambah dan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, maka diharapkan dapat tercapai perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan yang berkelanjutan merupakan pengidentifikasian cara-cara untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi dan produktivitas aktivitas dengan cara mengurangi pemborosan, meningkatkan mutu, dan memangkas cost-cost. Activity-based management lebih menekankan pada pertanggungjawaban terhadap aktivitas daripada pertanggungjawaban terhadap cost. Dengan demikian, terdapat dua tujuan umum dari ABM, yakni yang pertama, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dengan disediakannya informasi cost yang akurat. Yang kedua, mereduksi cost dengan mendorong dan mendukung perbaikan berkelanjutan lewat pengendalian penyebab timbulnya cost. Selanjutnya yang B, menganalisis pemicu. Analisis driver merupakan usaha yang dikerahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu cost aktivitas. Ketika akar penyebab tersebut diketahui, selanjutnya dapat dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. Misalnya, dengan melakukan perombakan tata letak mesin-mesin dalam pabrik, maka dapat mengurangi cost perpindahan material. C. Cost aktivitas dan pemicu cost driver. Cost aktivitas adalah semua pengeluaran atas semua faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, sistem komputer, dan sebagainya. Untuk melakukan suatu aktivitas, atau dengan kata lain, cost aktivitas adalah semua pengeluaran yang timbul akibat dilaksanakannya suatu aktivitas. Cost aktivitas dihitung setelah aktivitas organisasi selesai diidentifikasikan dan ditetapkan. Cost yang dilacak ini dinyatakan dalam suatu ukuran aktivitas, activity measure. Yang D, menganalisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah seperangkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang proses bisnis suatu organisasi dan menganalisis cost dan kinerjanya secara detail. Selanjutnya, terdapat 4 tahapan dalam melakukan analisis aktivitas, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan proses dan luas lingkup analisis aktivitas. Identify process objective and activity analysis scope.
Yang kedua, pencatatan dengan grafik, record by charting. Yang ketiga, pengklasifikasian atau classify. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan atau continuously improvement. Selanjutnya yang target cost aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai, FAA atau NFAA. Sebuah perusahaan harus menetapkan harga jual dari produk yang diproduksinya. Harga jual haruslah bersaing dengan harga jual pesaing atau kompetitor. Harga jual HJ adalah total cost TK ditambah laba L atau dengan model matematis, harga jual sama dengan total cost ditambah laba. Ketika perusahaan sudah menetapkan laba, maka fokus berikutnya adalah cost. Artinya, supaya perusahaan memperoleh laba yang telah ditetapkan, maka cost harus menjadi perhatian umum. Perusahaan harus mampu menekankan cost sampai pada level tertentu sehingga harga jual sama dengan harga pasar pesaing. Konsep ini disebut dengan target cost. Target cost adalah harga pasar atau harga pesaing dikurangi dengan laba. Secara sistematis, target cost dapat dirumuskan sebagai berikut. Target cost sama dengan harga pasar dikurang laba. Selanjutnya yang F, indikator bahwa suatu aktivitas adalah RFAA, BFAA, atau NFAA. Pengklasifikasian aktivitas ke dalam berbagai kelompok memerlukan perhatian yang serius dan analisis yang mendalam. Kesalahan dalam pengklasifikasian akan berakibatkan pada kesalahan penentuan strategi perbaikan. Yang pertama, cara mengurangi atau mengeliminasi NFAA. Dalam rangka bisnis proses improvement, manajer harus terus-menerus meningkatkan kinerja setiap aktivitas yang dapat dilakukan. Cara-cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi aktivitas boros. Yang kedua, eliminasi akar penyebab masalah. Yang ketiga, kurangi beban kerja. Yang keempat, berbagai aktivitas. Yang kelima, tingkatkan metode kerja. Dan yang keenam, minimalkan kapasitas tak terpakai. Yang kedua, pengukuran kinerja aktivitas. Telah disampaikan di awal bahwa oleh karena ABM berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, maka kinerja para manajer tidak hanya dinilai berdasarkan ukuran-ukuran finansial, namun juga akan dinilai berdasarkan ukuran-ukuran non-finansial seperti keluhan pelanggan, tingkat kerusakan produk, perubahan pesanan, pengerjaan ulang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kaitan konsep ABM dengan konsep lain. Konsep ABM seringkali berkaitan dan tumpang tindih dengan konsep lain yang sering kita jumpai ketika mempelajari akuntansi manajemen. JIT merupakan suatu filosofi yang berfokus pada suatu usaha untuk mengurangi ketidakefisienan dan pemborosan. Sedangkan Theory of Constraint (TOC) berbicara bahwa setiap perusahaan pasti memiliki hambatan yang dapat diidentifikasi, sehingga sebaiknya manajer harus segera mengidentifikasi hambatan yang paling kuat dan mengelolanya sehingga sumber daya dapat digunakan seefisien mungkin. ABM, JIT, dan TOC sama-sama memiliki tujuan akhir yang serupa, yakni profit jangka panjang yang berkelanjutan. Sedangkan perbedaan kentaranya adalah ABM merupakan accounting based system dan JIT dan TOC merupakan production based system. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.